Shalom saudara, hari-hari ini penuh sukacita apapun yang kita hadapi. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti akan memberikan kekuatan untuk melalui semuanya. Dan kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Urapi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dan biar kami dapat kembali merecharge hidup kami lagi, ketemu dengan Tuhan, mengalami firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama semua menggerakkan badan kita. Bangkit dari bangkumu, berdiri, bersukacita bersama dan gerakan tubuhmu. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Wow, 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 wow. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi, jemaat Tuhan katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan nama-Mu, Allah berkuasa, seluruh bumi sujud. Sama-sama dengan sukacita. Wow, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat, oh, Allahku dahsyat. Haleluya, saudara yang terkasih. Biar sama-sama kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Amin. Karena kedahsyatannya, mari saat ini sama-sama kita angkat sembah kita. Sudah banyak yang Dia perbuat bagi hidup kita, saudaraku. Coba engkau renungkan saat ini bagaimana cara kita untuk bisa membalas semua kebaikannya, semua kasih-Nya. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, ku bersyukur padamu, Tuhan. Ku bersyukur padamu. Selamanya ku bernyanyi, selamanya ku bermazmur, selamanya ku tinggikan namamu. Oh, selamanya ku milikmu, selamanya ku jadi bagianmu, kau jadi bagianku.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama jemaat katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama kita katakan kembali, pasrah sempurna. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat, oh besertaku.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan kembali, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kami. Kami membuka hati biar firman yang tajam seperti pedang bermata dua masuk dalam hidup kami, terus mengubahkan yang di dalam kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang maksimal dan mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online LRCC yang kesekian kalinya gitu ya. Jadi tetap saya umumkan bahwa sementara ini memang kita masih tetap terus melakukan ibadah dengan secara online Bapak Ibu, karena memang melihat perkembangan yang sedang terjadi. Memang di beberapa tempat sudah mulai ada beberapa gereja yang mulai beribadah secara offline. Nah, cuma kami dari tim pastoral memutuskan tetap membutuhkan waktu untuk transisi beberapa lama, sehingga memang benar-benar kita bisa memastikan kalau nanti kita memulai kembali ibadah offline kita, semuanya bisa running well, gitu, bisa berjalan dengan baik dari segala sisi, semuanya persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa memulai juga bisa kita penuhi semuanya, agar setiap Bapak Ibu memang nanti ke depan bisa beribadah dengan nyaman dan baik lagi. Tapi memang untuk sementara ini sepertinya kita masih tetap terus beribadah dengan online, dan saya berharap Bapak Ibu tetap bisa terbangun imannya, tetap bisa punya pengharapan yang besar dan mempercayai bahwa tetap dengan metode apapun, dengan cara apapun, tetap firman Tuhan punya kuasa yang gak bisa diberhentikan. Firman Tuhan punya kemampuan membawa pembaharuan dari cara berpikir kita, pembaharuan sikap kita, dan pembaharuan kehidupan kita. Jadi tetap terus kami dari tim pastoral mengajak untuk kita tetap membangun kerohanian kita, pertumbuhan iman kita dari setiap firman yang kita dengar, kita hidupi, baik dari renungan-renungan setiap hari yang diberikan, khotbah-khotbah singkat Pastor Fandi yang setiap hari Bapak Ibu ya terima. Saya berharap dimanapun Anda berada tetap kita bisa belajar, bertumbuh bersama-sama. Nah, pada hari ini izinkan saya berbagi tentang kata kindness atau kebaikan hati Bapak Ibu. Saya percaya bahwa harusnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang terbiasa dalam kehidupannya punya kemurahan hati atau punya kemampuan untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki kebaikan hati dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa harusnya orang percaya itu baik-baik hidupnya. Karena memang kita mencerminkan salah satu karakter Kristus, yaitu Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, mari sama-sama kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan atau memberikan pemahaman tentang kata kebaikan yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 30 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja
merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, firman ini dijelaskan bahwa Yesus sedang bercerita bahwa ada seorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan tersebut, ada segerombolan para penyamun atau para penjahat yang datang dan mulai menyerang dan merampok orang tersebut. Alkitab berkata bahwa mereka telah merampok habis-habisan semua yang dimiliki orang tersebut. Dan setelah mereka merampoknya, mereka memukulnya dengan habis-habisan juga. Bahkan yang terakhir dikatakan mereka meninggalkannya di tengah jalan dalam kondisi setengah mati, atau dalam kondisi yang sangat sekarat. Mereka tinggalkanlah orang tersebut yang sudah nggak punya apa-apa karena semua yang dia punya telah dirampok habis oleh para penyamun itu. Lalu tiba-tiba setelah itu Alkitab berkata, lewatlah seorang imam. Siapa tuh imam? Imam adalah para rohaniawan. Imam dikenal dengan para pemuka agama. Orang yang dipandang bahwa dia punya level kerohanian yang berbeda pada zaman itu. Orang-orang yang memang bertugas di bait Allah. Orang-orang yang bisa membacakan kitab. Dan imam adalah orang yang terpandang secara agamawi, yang dipandang di masyarakat Israel pada waktu itu. Ketika imam lewat di situ, Alkitab berkata, dia lihat orang itu, ini yang dia lakukan. Dia pindah ke seberang jalan, dia lewati orang tersebut, dan meneruskan perjalanannya. Lalu tiba-tiba datang yang kedua, ada seorang Lewi dikatakan. Seorang Lewi juga sama. Lewi adalah orang-orang yang bertugas di bait Allah. Orang-orang yang bertugas di depan mezbah, yang melayani dalam bait Allah pada waktu itu. Ketika dalam perjalanan orang Lewi melihat ada orang yang tergeletak, lalu Alkitab bilang waktu dia lihat orang itu, ini yang dia lakukan. Dia pindah ke seberang jalan, dia lewati orang tersebut, dan melanjutkan perjalanannya. Nah, lalu yang ketiga dikatakan, lewatlah seorang Samaria yang sedang di dalam sebuah perjalanan. Nah, ketika orang Samaria melewati orang yang tergeletak tersebut, waktu dia lihat orang itu, Alkitab berkata bahwa tiba-tiba hatinya itu digerakkan oleh belas kasihan. Lalu ini yang dia lakukan, bahwa dia turun dari keledainya, dia hampiri orang tersebut, dia obati luka-lukanya, dia cuci dengan minyak dan anggur. Sekali lagi, dibersihkan setiap luka dengan minyak dan anggur, bukan cuma dengan air biasa. Lalu diangkatnya orang tersebut naik di atas keledainya, dan dibawanya lah ke sebuah penginapan. Di penginapan tersebut bahkan dia merawat orang ini semalaman. Sehingga bahkan keesokan harinya selesai dia rawat, waktu dia mau melanjutkan perjalanannya, dia masih memberikan lagi 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata kepada dia, tolong rawat orang ini, nanti kalau uangnya kurang, waktu saya kembali lewat sini lagi, saya akan menggantikannya. Wow. Oke, bahwa saya mempercayai bahwa di balik cerita ini ada nilai-nilai yang sangat bagus, ada nilai-nilai yang sangat berharga yang perlu kita bangun untuk kita bisa menjadi orang yang terlihat atau kaya akan kebaikan hati dalam kehidupan kita. Tahukah bahwa persamaan dari ketiga orang tersebut adalah mereka sama-sama tahu apa yang terjadi? Ini bukan 3 orang antara orang Lewi, imam,
dan orang Samaria, mereka punya 3 kesamaan. Kesamaannya adalah gini, mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Bahkan mungkin mereka mau tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ternyata sekarang saya belajar bahwa tahu aja nggak cukup. Gitu. Nah hari itu mereka tahu ketika mereka lewat, oh ada orang yang terluka. Orang yang kedua lewat Lewi, oh ada orang yang terluka. Orang yang ketiga lewat orang Samaria dan juga lihat, oh ada orang yang terluka juga. Nah, jadi untuk tahu aja ternyata nggak cukup. Tapi hari ini kan kita jujur aja seperti kayak menyibukkan diri kita untuk pengen tahu gitu. Ya, makanya saya sering bilang peduli sama kepo itu beda dikit Bapak Ibu. Karena kita pikir kita peduli ya, tapi mungkin sebenarnya kita cuma pengen kepo doang. Kenapa sih orang pengen kepo atau orang pengen tahu? Sederhana. Kadang-kadang orang nggak suka kalau dianggap ketinggalan berita. Atau kebalikannya, kadang-kadang orang merasa suka ketika dia sepertinya kayaknya telah mengetahui terlebih dahulu. Mereka yang tahu yang pertama kalinya. Kalau orang tahu sesuatu yang pertama kalinya, kayaknya buat dia tuh sesuatu yang punya nilai plus bahkan kadang-kadang Bapak Ibu semuanya. So, tapi kita belajar. Kita lagi di tengah-tengah dunia yang memang mereka pengen tahu aja. Mereka mau tahu berapa sih korban yang sudah berjatuhan di COVID-19 ini. Kapan sih PSBB akan berhenti? Mereka cuma pengen tahu aja semuanya. Bagaimana sih supaya kita bisa memulai bisnis yang baru? Atau kapan kita bisa buka gereja kita lagi? Begitu banyak orang-orang yang cuma berhenti di titik mau tahu aja. Nah, ketiga orang ini punya persamaan. Mereka tahu apa yang terjadi. Nah, tapi setelah mereka tahu apa yang terjadi, ini yang saya belajar. Bahwa ini prinsipnya. Orang-orang yang berjalan dalam kebaikan, dia punya 2 ciri yang terlihat. Pertama, mau tahu dulu. Ya kan? Jelas. Kita perlu banget gitu. Nah, ada orang yang hari ini nggak mau tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sama dunia. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sama kondisi bangsa ini. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sama gerejanya. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sama keluarga di sekitarnya bahkan sekalipun. Karena mereka merasa bahwa udahlah saya nggak perlu tahu banyak hal. Tapi satu hal yang saya belajar bahwa menjadi orang-orang yang punya kebaikan hati terpancar, yang pertama memang kita punya kemauan untuk bisa mau tahu. Untuk bisa mau melihatnya. Nah, tapi setelah 3 orang ini tahu apa yang terjadi, ada perbedaan yang sangat jelas. Bahwa ternyata ciri yang kedua bukan cuma mau tahu. Untuk orang-orang yang mau kebaikannya terpancar, yang kedua adalah mau repot. Nah, mau tahu dan mau repot. Inilah 2 hal yang harusnya terbiasa kita bangun. Nah, ini yang membedakan antara orang Samaria ini sama kedua orang yang ini, Lewi dan imam gitu ya. Karena imam dan Lewi mereka akan berpikir gini, saya tahu tapi saya belum tentu mau repot. Orang Lewi, orang Samaria akhirnya waktu dia lihat yang sama, dia tahu apa yang terjadi tapi dia memutuskan dirinya untuk mau merepotkan dirinya, turun dari keledai, obati luka orang tersebut, sirami dengan minyak dan anggur, bahkan sampai dibawa ke tempat penginapan gitu ya. Nah, that's why itu yang terbangun oleh orang Samaria ini ketika dia melihat, padahal kita tahu ceritanya. Anda tahu sejarah bahwa orang Israel zaman dulu nggak level untuk main sama orang Samaria, Bapak Ibu. Ada seperti kayak namanya kasta, bahwa orang-orang di Israel mempercayai bahwa orang-orang Samaria itu levelnya tuh nggak sederajat dengan mereka. Mereka mempercayai bahwa orang-orang Samaria itu levelnya di bawahnya mereka. Jadi buat mereka untuk bisa bergaul sama orang Samaria, itu bukan levelnya mereka. Itu yang mereka percaya pada waktu itu. Nah, cuma sangat unik bahwa hari itu orang Samaria ini dia malah melakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan kedua orang yang sebelumnya. Nah, karena itu dengan cepat ke depan ada beberapa hal yang perlu terbangun dalam kehidupan kita berdasarkan dari cerita dari firman yang kita baru baca, untuk supaya kebaikan kita terpancar dari hidup kita, kebaikan kita dilihat oleh semua orang, kebaikan kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa hal yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah, saya sebut namanya adalah tidak menunda. Nah, itu dia. Tidak menunda gitu ya. Karena sering kadang-kadang kita dalam apa yang sedang kita kerjakan, kita punya kadang-kadang dari kita suka punya kebiasaan untuk suka menunda-nunda sesuatu gitu. Menunda-nunda hal yang sedang kita kerjakan. Nah, tapi dikatakan bahwa ketika orang Samaria lewat, Alkitab bilang gini, orang Samaria sedang di dalam sebuah perjalanan.
Artinya apa? Jelas ketika orang Samaria itu lewat, dia nggak cuma sedang iseng-iseng lewat ke situ. Dia punya sebuah destinasi. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat. Dia punya sebuah tujuan. Nah, waktu dia lewat dan dia menemukan orang tersebut, bisa saja dia akan bilang begini mungkin, Pak atau siapa ya, bro, tolong sebentar. Saya sih tahu apa yang terjadi. Saya sih mau tolong kamu. Tapi sebentar dulu, saya lagi ada kerjaan nih. Saya lagi dalam perjalanan untuk sebuah tempat. Gini aja, kamu bertahan sedikit lagi, saya selesaikan dulu urusan saya. Setelah urusan saya selesai, nanti saya langsung tolong kamu. Bisa nggak dia bilang begitu? Bisa banget. Karena memang tujuan orang Samaria lewat di situ, tujuan awalnya bukan menolong orang yang terluka ini. Tapi tujuan awalnya dia punya sebuah tujuan yang dia mesti pergi. Tapi ketika itu dikatakan bahwa gini, ia segera turun, ia pergi lalu membalut luka-lukanya. Wow. Tapi ketika yang terjadi adalah meskipun orang Samaria ini punya sebuah tujuan, dia tidak menunda perbuatan baiknya. Tiba-tiba dia turun dari keledainya, Alkitab bilang dia segera membalut luka-luka orang tersebut. Nah, hal yang pertama adalah kita perlu jadi orang-orang yang dengan punya kemampuan tidak menunda segala sesuatu. Ya, kadang-kadang kita sering banget kita bilang nanti dulu deh, ada yang lebih penting nih. Nanti dulu deh, saya masih ada kerjaan lain nih. Nanti dulu deh, saya masih urus yang satu lagi nih. Tapi cobalah terbiasa untuk bangun bahwa tidak menunda-nunda segala sesuatu, gitu ya. Tidak menunda itu definisinya adalah memutuskan untuk mengerjakannya sekarang. Oke, coba di TV Anda semua bilang, di rumah Anda bilang ini, sekarang gitu ya. Nah, saya percaya bahwa orang-orang yang punya kebiasaan gak menunda, dia punya kemampuan untuk bisa memutuskan mengerjakannya sekarang. Itu dulu yang pertama. Mengerjakannya sekarang dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Jadi orang yang tidak menunda adalah orang yang terbiasa memutuskan untuk mengerjakan segala sesuatunya sekarang dan gak cuma mengerjakan aja, berkomitmen untuk bisa menyelesaikannya. Nah, jadi harusnya yang pertama adalah jadilah orang-orang yang terbiasa berjalan, gak menunda segala sesuatu. Waktu kita melihat sebuah kesempatan, mari pakailah kesempatan tersebut untuk kita bisa lakukan. Waktu kita melihat sebuah pintu yang terbuka untuk kita bisa berbuat baik, janganlah menundanya Bapak Ibu semua. Mari pakailah setiap pintu yang terbuka, pakailah setiap kesempatan yang ada, pakailah setiap waktu yang diberikan untuk kita tetap terbiasa berbuat baik buat sesama kita. Dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 27, dikatakan seperti ini. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Wow, padahal engkau mampu melakukannya. Kitab Amsal bilang gini, waktu kamu mau tolong orang, jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan. Waktu kamu lihat sesuatu, kamu mau buat kebaikan sama orang lain, waktu kamu bisa lakukan, Alkitab bilang, kamu jangan tahan-tahan kebaikan tersebut buat orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip tidak menunda. Ya, apalagi ini soal kebaikan. Dan harusnya waktu kita terbiasa tidak menunda-nunda buat kebaikan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang punya habit, punya karakter atau punya kepribadian yang mudah melakukan sesuatu tanpa menunda-nunda. Kalau enggak, apa yang terjadi nanti? Ya kan ini budaya di Indonesia ya, tarsok gitu ya. Entar besok, sehingga akibatnya yang terjadi adalah muncul budaya SKS gitu, sistem kepepet semalam gitu ya. Udah mendekat-dekat baru kita kerjakan semua. Nah, tapi saya belajar bahwa kita perlu terbiasa punya kemampuan untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada kemampuan untuk dapat berbuat baik kepada orang lain, mari pakailah kesempatan itu. Mari jangan buat kesempatan itu hilang dan meninggalkan sehingga kita gagal menjadi orang-orang yang dapat memancarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip tidak menunda. Lalu prinsip yang kedua
adalah saya sebut namanya prinsip inisiatif. Nah, bahwa orang Samaria ini, dia bukan cuma segera menolong orang-orang ini, dia bukan cuma segera turun dari keledainya, membatalkan rencana awal untuk pergi dalam sebuah tujuan, tapi dia bilang gini, dia langsung bawa anak orang ini, dia bersihkan luka-lukanya, dia cuci dengan minyak dan anggur. Lalu habis itu dia bilang gini, dia bawa dengan naik ke atas keledainya, dia bawa ke penginapan, dirawat semalaman. Sebelum pulang sekalipun bahkan bilang gini, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow. Dia mengerjakan seluruh yang kita baca itu, tahukah, tanpa disuruh. Itu saya sebut namanya inisiatif. Itu cuma lahir dari dirinya sendiri. Nah, definisi dari inisiatif adalah sederhana. Mengambil tanggung jawab penuh tanpa harus diperintah. Nah, ini penting. Dan menerima konsekuensinya. Tolong orang capek nggak? Capek. Saya nggak bilang nggak capek. Bantuin orang repot nggak? Jujur, repot. Kata siapa nggak repot? Oh nggak ngerepotin. Kok ngerepotin saya tahu. Tapi kok kita masih mau buat itu? Bahkan nggak diminta pun kita mau mengerjakannya. Ada hal-hal yang tanpa disuruh kita mau mengerjakannya. Karena saya belajar bahwa harusnya kita menjadi orang-orang yang kaya akan inisiatif, Bapak Ibu. Harusnya Anda dan saya adalah seorang inisiator yang sangat hebat. Kita terbiasa melakukan semuanya tanpa harus disuruh. Bayangkan kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang dikit-dikit disuruh, dikit-dikit disuruh, dikit-dikit disuruh. Nah, tanpa sadar itu membuat gini, saya belajar bahwa itu membuat kita punya kedewasaan menjadi kerdil, Bapak Ibu. Tapi saya percaya harusnya semakin dewasa seseorang, semakin dewasa pertumbuhan seseorang, semakin dewasa kehidupan seseorang, semakin dewasa karakter seseorang, orang tersebut akan dengan mudah bisa melakukan hal-hal yang jadi tanggung jawabnya tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, tanpa harus dimintain tolong. Kita mulai jadi orang yang terbiasa untuk lihat sesuatu, kerjakan semuanya. Tapi yang sering jadi masalah kan begini, kita nggak mau repot, itu dia. Kita nggak mau capek, gitu dia. Kita nggak mau ambil waktu untuk bisa mengerjakannya. Kan kita sering bilang selalu bahwa sorry, ini bukan tugas saya. Loh, percayakah bahwa seorang Samaria yang melakukan semua itu nggak punya job desk tolong orang sakit? Menurut saya. Mungkin orang Samaria itu bisa jalan dan bilang begini, sorry, bukan job desk saya. Mungkin imam malah bilang gitu, sorry, nolong orang bukan job desk saya. Job desk saya adalah mungkin membacakan kitab. Job desk saya adalah mungkin sebagai pemuka agama. Orang Lewi lewat dan bilang, sorry, ini bukan tugas saya. Tugas saya itu bermain musik. Tugas saya itu memimpin ibadah di bait Allah. Nah, tapi yang saya belajar bahwa seorang Samaria ini tanpa disuruh. Bahkan tidak ada saya baca sedikit pun ditulis orang yang tergeletak itu berteriak minta tolong kepada orang Samaria ini. Gak ada yang suruh, gak ada yang minta. Merugikan dirinya dia juga iya. Yang buat dia lebih repot iya. Yang ada adalah dia semua yang memutuskan mengerjakan itu. Tanpa harus diperintah. Dan ini yang penting, terima konsekuensinya. Dia harus menolong orang itu dengan pertama, risikonya adalah rencana awalnya dia pergi tertunda. Kedua adalah kita mesti tahu ya, karena dia harus siap. Ini risikonya ini. Dia harus siap mungkin setelah orang ini sembuh dan ternyata waktu dia tahu, yang tolong saya orang Samaria, orang tersebut mungkin gak akan terima kasih. Bisa jadi, itu nggak ditulis. Tapi ini asumsi saya. Bisa aja kalau memang benar saya orang Israel misalnya, dan memang saya dibesarkan dengan budaya bahwa kamu jangan bergaul sama orang Samaria, mereka di bawah level kita. Lalu saya terluka dan saya nggak sadar. Ketika saya sadar, saya tahu ternyata yang menyembuhkan saya adalah orang Samaria. Pilihannya bisa dua yang saya lakukan. Saya menjadi berubah, saya bertobat, saya mulai menerima orang-orang seperti ini. Atau kedua, tetap dengan pride saya bilang, harusnya kamu nggak perlu bantu saya. Nah,
Itu resiko dari inisiatif. Itu resiko dari perbuatan baik kita. Pernah ada ngalamin? Udah tolong orang, bantu orang, berkati orang. Yang dibalas adalah dijelek-jelekin, dimanfaatin, dibilang segala sesuatunya, difitnah bahkan segala sesuatunya. Tapi tahukah Bapak Ibu, itu resiko. Itu resiko dari seseorang yang berinisiatif melakukannya. Seorang Samaria ini sudah tahu persis. Sebelum dia lakukan ini semua, dia tahu persis kalau dia lakukan ini tanpa diperintah sekalipun, tapi dia tahu ada konsekuensi yang harus dia terima dan dia tetap terus lakukan itu. Coba misalnya Anda lihat saya duduk dengan beberapa laki-laki terus padahal mereka lagi konseling, lagi cerita masalah mereka, Anda lewat gitu ya. Terus ternyata Anda tahu, let's say misalnya orang ini adalah orang yang suka sesama jenis. Nah, kira-kira Anda lihat itu apa yang Anda akan bilang? Wah, ini pacar barunya pasti nih. Nah, tahukah berapa kali sih digituin Bapak Ibu? Terus gimana? Gara-gara kayak begitu, terus saya nggak mau lagi melakukan pekerjaan ini, tolong orang-orang yang butuh pertolongan ini, itu resikonya. Dibilang, ya itu semua. Nah, saya belajar banyak hal bahwa berinisiatif pasti ada risikonya. Ada konsekuensinya. Tapi saya mempercayai bahwa kalau saya tetap terus mengerjakannya, saya tetap terus setia sama apa yang Tuhan mau saya kerjakan, dimanapun itu. Mohon maaf Bapak Ibu, sejorok dan sekotor apapun itu. Saya nggak perlu ombar-ambirkan, saya nggak perlu postingin kemana-mana, kok buat saya itu nggak gitu penting. Tapi yang paling penting adalah bisakah saya setia dengan tetap menerima segala konsekuensinya untuk apa yang saya lakukan. Kalaupun saya ditolak dengan apa yang saya kerjakan, saya akan pastikan, saya nggak akan mempostingkannya di sosial media saya. Ini yang saya kerjakan, saya tolong orang seperti ini. Itu bukan tipe saya soalnya Bapak Ibu. Tapi saya belajar bahwa bisa nggak saya punya hati yang tulus dan murni untuk tolong dan terima dengan inisiatif saya. Bahwa saya punya kemampuan untuk dapat menunjukkan kebaikan hati Tuhan lewat hidup saya kepada siapa saja tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakangnya. Bisakah kita menjadi orang-orang yang punya inisiatif, tetap siap dengan segala risiko waktu kita melakukan perbuatan baik? Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang percaya. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Saya pernah bilang bahwa di masa-masa ini, semua orang melarikan diri sendiri-sendiri Bapak Ibu. Semua orang mencari pertolongan sendiri-sendiri semuanya. Semua orang yang menyelamatkan dirinya semua sendiri-sendiri. Semua orang beberapa orang udah nggak ada ruang berbuat baik buat orang lain. Semua punya masalah, semua mengalami krisis. Ayo mari sama-sama kita masing-masing sendiri-sendiri selamatkan kita punya hidup. Tapi orang yang penuh dengan kebaikan, dia akan sadar bahwa dia tetap berinisiatif memancarkan kebaikan dari kehidupannya kepada siapa saja dengan segala resiko yang dihadapi. Itu namanya saya sebut adalah kemampuan inisiatif mengerjakannya tanpa harus takut kehilangannya. Matius pasal ke-7 ayat 12 berkata seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Kita bilang begini, kalau kamu pengen orang buat sesuatu sama kamu, kamu buat terlebih dahulu sama orang tersebut. Kalau kamu pengen mengalami orang mengerjakan dalam kehidupanmu, orang melakukan hal dalam kehidupanmu adalah gini, lakukanlah terlebih dahulu tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh. Harusnya kita menjadi orang-orang yang bukan cuma mau terima, tapi kita menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan tanpa diminta, melakukan tanpa diperintah, melakukan tanpa harus disuruh. Itulah level kedewasaan seseorang ketika mereka kuat akan yang namanya adalah inisiatif dalam kehidupan ini. Saya percaya kita adalah jemaat-jemaat yang terus bertumbuh, yang kaya akan inisiatif dalam hidup ini. So, itulah prinsip yang kedua. Yang pertama tadi adalah tidak menunda-nunda. Yang kedua adalah kuat dalam inisiatif. Sampai masuklah dalam prinsip yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kita perlu bangun namanya kemampuan untuk bisa rela
berkorban. Nah, orang yang rela berkorban adalah orang yang terbiasa menunjukkan kebaikan hatinya kepada orang-orang di sekitarnya. Waktu ketika orang tergeletak ini sakit dan nggak bisa bertahan, kemudian orang Samaria datang, coba bayangin sebentar Bapak Ibu ya, dia turun dari keledainya, dia hampiri orang tersebut. Diobatin semua lukanya, katanya Alkitab. Setelah lukanya diobatin, nah bayangin yang kedua ya, dia cuci, sekali lagi, bukan dengan air Bapak Ibu, dengan minyak, dengan anggur. Tahukah, minyak dan anggur di zaman itu adalah barang liquid yang sangat mahal. Benda cairan yang sangat mahal. Air kalah mahal dibanding dengan minyak dan mur. Orang-orang yang punya minyak dan orang-orang yang punya anggur itu adalah orang-orang yang berada gitu, orang-orang yang punya. Karena buat mereka itu mahal banget. Kadang-kadang orang yang pakai anggur, dia punya anggur, dia siapkan buat acara terbaik anggurnya. Orang yang punya minyak, dia akan pakai minyaknya benar-benar karena sangat mahal. Untuk acara-acara khusus pasti dia pakai. Nah, bayangkan sekarang ini dilakukan oleh orang Samaria ini. Semua yang mahal yang dia punya, dia korbankan bukan cuma untuk dia pakai, tapi untuk apa? Obatin luka orang lain yang dia nggak kenal. Yang resikonya kalau dia sembuhkan, ini orang bisa hina dia balik. Ini orang bisa bilang gak terima kasih sama dia. Karena ini orang punya suku dan sukunya dia atau rasnya dia. Nggak level untuk bermain. Tapi di tengah-tengah semua situasi itu, ini yang dia lakukan. Dia tetap, saya pakai kata ini ya, mengorbankan minyak dan anggur yang dia punya. Untuk tolong orang seperti ini. Coba kira-kira, cukupkah itu? Buat saya itu lebih dari cukup Bapak Ibu. Yang dibuat oleh orang Samaria ini. Lebih dari cukup untuk dibilang dia mau berkorban buat saya. Tapi tahukah, bahkan cerita itu nggak selesai di situ. Ceritanya berlanjut dengan dia memutuskan membawa orang ini ke penginapan Bapak Ibu. Nah sekarang saya tanya, gimana cara ini orang bawa orang ini ke penginapan? Caranya adalah ditaruh di keledainya dia. Supaya bisa sampai ke penginapan. Berarti apa? Resikonya. Kalau ini orang ditaruh di keledainya dia, resikonya adalah orang Samaria ini terpaksa harus jalan kaki, Ibu. Bayangin dia yang harusnya dia naik keledai, dia yang punya keledai, dia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba dia angkat orang ini, ya sudahlah, kamu yang di keledai aja, saya yang jalan. Nah, akibatnya apa? Ini orang di keledai, ini orang Samaria di jalan. Repot nggak? Repot. Capek nggak? Capek. Berkorban nggak? Itu dia. Waktu itu saya baca, wow. Karena buat saya pribadi, bersihin luka udah cukup. Obatin luka udah cukup. Tambah lagi cuci dengan minyak sama anggur. Wow. Itu udah over, udah lebih dari baik. Tiba-tiba dibilang gini, diangkat, taruh keledai, dibawa ke hotel. Itu buat pikiran saya terbuka, wow. Sehingga akibatnya bahkan dibilang, dibawalah ke penginapan. Dirawat lagi semalaman di sana Bapak Ibu. Oleh orang yang gak dia kenal ini. Orang yang dipandang rendah oleh kaumnya. Tapi dia tetap melakukan semuanya itu. Itu saya sebut namanya adalah rela berkorban. Kemampuan yang perlu terbangun. Yang langka hari-hari ini ditemukan di orang percaya. Yang langka ya hari-hari ini ditemukan di umat beragama di bangsa ini. Kita kurang berkorban Bapak Ibu. Kita terlalu fokus sama keinginan kita, kebutuhan kita, kemauan kita, keperluan kita. Sehingga kita lupa bahwa budaya kerajaan Allah, budaya salib, itu adalah budaya berkorban dalam kehidupan ini. Definisi berkorban sederhana, simple banget. Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Udah itu aja Bapak Ibu. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang siap berkorban? Baik buat keluarga kita, buat teman kita, buat siapa saja yang Tuhan izinkan terjadi dan mampir dalam kehidupan kita. Dengan sederhana, intinya begini, saya punya kepentingan, saya punya kebutuhan. Tapi waktu saya berkorban, saya tahu bahwa saya menemukan kepentingan lebih besar. Kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan saya. Nah, siapkah kita menjadi jemaat Tuhan yang berjalan dalam kemampuan hati untuk bisa, nah saya pakai kata ini, kerelaan. Sekali lagi saya ulang, kerelaan untuk bisa berkorban dalam kehidupan ini.
Kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Luar biasa. Harusnya kita terbiasa. Alkitab bilang nih ya, ini definisi, ini standarnya bahkan. Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya percaya bahwa ketika kasih Allah besar dalam hidup kita, ketika kasihnya Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang gak sabar untuk bisa mengorbankan diri kita untuk sahabat-sahabat kita. Coba lihat bagaimana cara kita membangun hubungan dengan sahabat-sahabat kita. Apakah kita lebih banyak tanda kutip mengambil keuntungan dari sahabat-sahabat kita? Atau kita justru malah jadi orang-orang yang siap berkorban bagi sahabat-sahabat kita? Jadilah pribadi-pribadi yang terbiasa berjalan dalam sebuah kerelaan untuk bisa berkorban dalam hidup ini. Jadi bicara tentang kindness atau kerelaan hati yang ditunjukkan dari hidup ini, ada 3 hal yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah gak menunda-nunda sesuatu. Kerjakan segera. Kalau ada kesempatan dapat kerjakan, kerjakanlah. Kalau ada ruang untuk bisa tolong orang lain, lakukanlah itu. Kalau ada kesempatan untuk bisa berbuat baik sama orang lain, jangan tunda Bapak Ibu. Segera lakukan itulah. Kerjakanlah itu semua. Kita menjadi orang-orang yang terbiasa melakukannya dan menyelesaikannya. Yang kedua adalah inisiatif. Kita harus kuat dalam inisiatif. Bukan cuma menunda, tapi juga jangan tunggu diperintah. Jangan tunggu disuruh baru mengerjakan. Tapi kita harus siap mengerjakannya tanpa harus diperintah, tanpa harus dilihat, tanpa harus dipuji sekalipun. Tanpa harus orang tahu sekalipun. Tanpa harus orang like, tanpa harus orang follow gara-gara itu semua. Tapi hendaklah kebaikan hati kita lakukan. Saya sebenarnya orang yang agak eksklusif Bapak Ibu. Saya nggak menyerang siapa-siapa, saya suka kok, saya suka banget menampilkan foto-foto saya di sosial media saya, kegiatan-kegiatan saya, tapi kalau saya boleh terbuka nih Bapak Ibu ya, untuk hal-hal yang krusial, yang inti, saya jarang banget posting. Karena saya tahu bahwa saya terus berjuang untuk menjaga hidup dan hati saya, bahwa kalau saya buat semua itu, bukan cuma supaya buat orang tahu, tapi itu karena adalah sebuah inisiatif dari apa yang Tuhan telah buat hidup saya. Saya nggak punya cara lain untuk membalas semua itu selain bisa menjadi orang-orang yang berinisiatif mengerjakannya. Dan siap dengan segala resiko yang ada. Itu namanya inisiatif. Lalu yang ketiga dibilang adalah kita menjadi pribadi yang siap untuk rela berkorban. Siap untuk mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Mengutamakan kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan sendiri. Mulai melihat dengan kacamata yang jauh berbeda tentang kehidupan, tentang hubungan, tentang masalah, tentang apapun ada di sekitar kita. Dan kita menjadi orang-orang yang terbiasa datang mengerjakan semuanya dengan hati yang tulus dan murni. Saya berharap ketiga hal ini menjadi nilai-nilai yang bisa kita bangun dalam hidup kita masing-masing dan kita kembangkan untuk masa depan hidup kita dan bangsa kita. Saya bacakan kitab Filipi pasal keempat. Filipi pasal keempat ayat keempat dan 5. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, jadi hari-hari ini, di tengah-tengah masa-masa ini, saya berharap kita menjadi pribadi yang terbiasa mengizinkan kebaikan hati kita diketahui oleh orang-orang. Sentuhlah orang lain dengan kebaikan, bukan dengan permintaan. Sentuhlah orang lain dengan memberikan pertolongan, bukan dengan mengharapkan pertolongan. Sentuhlah orang-orang lain dengan siap rela berkorban, bukan memanfaatkan. Saya percaya kita akan jadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam Kristus.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini, pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Tanda-tanda nyata penyertaan dari Tuhan yang sempurna menyertai hidup mereka semua. Bangun iman kami di atas dasar yang teguh, agar kami punya kemampuan untuk bisa melihat kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Kami tahu tetap Tuhan yang melindungi, menjaga, dan memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Karya Kristus dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do. Just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to, and I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Oke, ibadah sudah selesai Bapak Ibu semua. Tetaplah nantikan, nanti mungkin ada beberapa pengumuman akan disampaikan oleh dari pihak sekretariat di broadcast WhatsApp Anda masing-masing. Terima kasih buat hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dan siapkan hati kita bersama-sama. Terima berkat dari Tuhan. Hiduplah dengan damai dan saling mencintailah engkau. Rukun-rukunlah engkau dan ketahuilah bahwa sungguh Tuhan itu baik apa adanya. Sebab kehendak Tuhan kau akan tetap terus naik dan tidak akan turun. Kau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu akan berhasil, menghasilkan buah, dan berbuat tetap dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kehidupanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you Bapak Ibu.